Oh gitu. Yang kiri tuh kayak yang mata lelah, mata ngantuk gitu. Mungkin beberapa orang yang bilang saya itu kayak pemakai gitu. Oh. Wah, narkoba ya. Kemarin tuh silinder saya 1. Tapi tahun ini silinder saya 3. Kayak ngeblur semua gitu, Bu. Setiap video di Satu Sakti pasti saya nggak ada yang kayak mau ngapa-ngapain tuh kayak yang aduh, nih kok gue begini gitu. Saya mau nusuk pakai jarum. Yang unik tuh gini ya, Bu ya. Saya tuh mikir kalau hari ini takut saya langsung di belek-belek. Padahal itu belum ada apa-apanya. Saya dengan keadaan yang kurang percaya diri aja udah kreatif gitu. Apalagi kalau yang pede gitu. Benar kayak. Jadi anak metal dan rajin nih. Kenapa nggak dari dulu gitu loh? Part 2 atau Oh boleh. Halo teman-teman, balik lagi nih kita di part 2 yang perjalanan operasi pitosis Pak Haji ya teman-teman. Nah di part sebelumnya kita udah dapet nih rujukan dari RST 2 AVA ya di rumah sakit tipe C, dipermudah gitu jalannya. Alhamdulillah. Nah, terus kita dirujuk ke RSCM Kirana teman-teman. Nah, di situ kita nggak nunggu lagi tuh, kayak kita tuh nggak nunggu seminggu kemudian gitu. Pokoknya ya udah besok atur jadwal gitu. Pokoknya yang benar-benar kita kosongin jadwal lah, nggak usah kemana-mana dulu, nggak usah ngerjain apa-apa dulu gitu. Karena ini tuh udah apa ya keinginan kita dari itu ya, dari setelah nikah, dari sebelum nikah bahkan ya mungkin. Terus kita langsung ke RSCM dengan cara dari Bogor itu kita berangkat benar-benar pagi-pagi teman-teman. Pagi-pagi banget. Pagi banget. Terus habis itu naik motor dititipin di stasiun, terus naik kereta turun ngalamin ngantri ya Bu ya. Antri banget terus karena lagi pandemi kayak gini ya. Terus turun di Cikini, terus habis itu kan kita searching dulu ya. Kita akhirnya dari stasiun Cikini itu kita jalan kaki. Gitu. Waktu itu kondisinya Pak Haji itu agak sakit kaki ya, kakinya. Oh iya, kakinya kena bisul. Oh iya, kena bisul itu di bagian mata kaki pas itu linu banget pokoknya. Terus karena kita berhemat juga ya waktu itu, udahlah jalan kaki aja. Iya kan pagi-pagi lebih ya udahlah jalan kaki aja sambil olahraga gitu. Nah sebenarnya pas hari pertama itu kita berangkatnya itu agak siang teman-teman, jadi nggak pagi-pagi banget. Jadi nyampe di Cikini itu sekitar jam 9-an, ya nggak? Iya jam 9-an. Terus habis itu kita jalan gitu kan, Pak Haji terpincang-pincang karena bisulnya itu gitu kan. Terus ternyata nggak jauh teman-teman dari stasiun Cikini, 400 meter. Terus habis itu kita itu langsung ke RSCM Kirana yang gedung baru ya, gedung baru. Jadi perlu kalian ketahui ya yang belum tahu itu RSCM itu macem-macem tuh, ada Kirana, Kiana, Kencana ya yang di daerah itu tuh. Nah itu beda-beda spesialisnya ya. Nah untuk yang mata itu RSCM Kirana. Jadi kita langsung tuh ke RSCM Kirana gitu. Ternyata yang kita kunjungi itu adalah gedung barunya RSCM Kirana teman-teman. Terus sama satpamnya itu disuruh untuk ke yang gedung lama, yaitu di RSCM dekat RSCM Kiara. Dekat RSCM Kiara gitu kan. Terus tanya kan, Pak ini jauh nggak gitu kan? Enggak, lumayan katanya, bawa kendaraan enggak gitu kan. Terus akhirnya kita naik odong-odong pelayanan dari rumah sakit. Pelayanan dari rumah sakit gitu, alhamdulillahnya ya. Jadi kita nggak perlu jalan lagi. Nah, itu ternyata prosedurnya itu seperti itu teman-teman. Kita untuk pasien yang baru itu harus mendaftar dulu di gedung yang lama. Di gedung lama. Nah, terus langsung lah kita kebetulan tuh pas lewat banget odong-odongnya ya. Jadi si odong-odong itu beroperasi terus-terusan muter gitu dari Kirana terus ke Kencana, Kiara kayak gitulah pokoknya bolak-balik gitu. Nah, itu pas kebetulan lewat. Jadi ya udah kita langsung naik. Terus langsung daftar di yang bagian pendaftaran. Ya. Kita itu waktu itu dibantu sama Pak Jimmy ya. Jadi security di sana yang memang yang mengurusi bagian administrasi itu gitu untuk sebelum masuk ke adminnya gitu. Jadi beliau yang ngumpulin berkas dulu lah gitu. Terus kata yang supir yang odong-odongnya itu kan cari aja Pak Jimmy gitu. Terus akhirnya kita cari Pak Jimmy gitu kan. Terus beliau meminta persyaratan macam-macam. Jadi di situ tuh ada apa aja Pak?
ada surat rujukan, surat rujukan dari klinik pertama, surat rujukan dari kedua, terus fotokopi KTP, fotokopi BPJS, terus apa lagi? Ada lagi nggak sih? Tapi untuk kalian yang mau ke sana, kalian siapin aja ya. Rujukan pertama fotokopi, terus difotokopi semua aja ya. Tapi bawa yang aslinya juga. Bawa aslinya juga, pokoknya semuanya difotokopi sebagai arsip, dua aja deh, lampirin dua kali ya. Fotokopi KTP sebanyak-banyaknya aja ya, disediain selalu di dompet, terus fotokopi BPJS juga gitu. Nah, terus setelah kita ngumpulin si berkasnya itu ke Pak Jimmy, terus kita duduk ya nunggu, mungkin sekitar 10 menitan ya. Enggak ada yang lebih ya, 15 menitan gitu. Terus akhirnya kita dapet tuh struknya, mungkin intinya itu ini kita tuh lagi daftar nih, terus jenis pembayaran kita tuh jaminan kesehatan nasional. Jadi setelah mengumpulkan berkas, oh iya lupa, kita itu disuruh isi formulir juga teman-teman. Isi formulir, di situ tuh ada nama ayah, nama ibu, terus nanti pembayarannya pakai apa gitu kan. Terus segala macam, terus dikumpulin ya, baru dikumpulin sama berkas tadi gitu. Setelah itu kita balik lagi tuh ke RSCM Kirana yang gedung lama, yang gedung baru. Jadi sebetulnya di gedung lama itu cuma administrasinya aja, ya. Jadi pengurusan berkas gitu. Nah, sebelumnya kita itu udah tanda petik tuh udah udah dibilangin gini, wah ini nggak tahu nih masih bisa atau enggak, masih bisa daftar kalau udah atau kesiangan. Enggak, gitu. Ternyata kalau di RSCM itu benar-benar harus pagi banget ya. Bahkan ada cerita yang mereka itu sampai jam 4 subuh itu udah ada udah ada di RSCM teman-teman untuk daftar, karena penuh banget ya. Yang antrinya luar biasa. Nah, tapi berhubung Pak Kaji itu prosedur operasinya itu lebih ke poliplastik rekonstruksi, jadi akhirnya tuh nggak terlalu banyak kasusnya gitu. Jadi di sana itu yang nggak banyak orangnya, nggak banyak kasus di orangnya. Daftar itu yang kayak operasi katarak kayak gitu. Nah, untuk yang Pak Kaji itu jarang banget. Jarang. Jadi pas satpamnya itu ngelihat gitu, oh kuotanya masih ada untuk Pak Kaji, padahal itu udah siang banget ya, siang banget. Secara logika itu kayak udah nggak mungkin gitu. Tapi mungkin Allah tuh udah ngasih jalan dan itu udah mempermudah banget kita ya. Tadinya ya masa kita harus balik lagi gitu, karena kita pikir tuh lagi-lagi kita mikirnya itu hari itu juga Pak Kaji bakalan dioperasi gitu kan. Terus akhirnya udah tuh struknya udah ada, terus akhirnya kita disuruh ke sana lagi, ke RSCM Kirana lagi yang gedung baru. Terus kita serahin berkasnya ke Pak Satpam. Pokoknya kalian tanya aja ke Pak Satpamnya apa aja berkas yang harus dikumpulin. Pokoknya jangan malu, jangan takut bertanya gitu kan. Karena itu prosedurnya itu nggak tertulis teman-teman. Jadi kita kayak pusing gitu sebetulnya ya, agak alurnya itu kita bingung gitu. Jadi daripada kalian protes segala macam, kok RSCM gini gitu, kalian mending langsung aja tanya ke Pak Satpamnya. Mereka menjelaskannya bagus baik kok. Bagus banget. Jadi pokoknya apa yang diminta sama Pak Satpam kita kasihin aja, kayak fotokopi KTP gitu. Awalnya kan kita, Pak nggak bisa yang asli apa gitu kan, nggak bisa soalnya ini dilampirin gitu. Terus ya udah, terus kita ngantri lagi lagi sampai kita ditunggu, sampai kita dipanggil. Terus habis itu kita naik ke lantai 2 ya. Lantai 2 zona A. Ke lantai 2 zona A itu kita bingung tuh teman-teman, karena di situ tuh rame banget. Terus habis itu ada beberapa meja dan kita bingung, kita tuh bawa berkas ya. Kita bawa berkas dan kita bingung mau kemana dulu nih, apakah kita akan otomatis dipanggil tanpa menyerahkan berkas gitu. Misalkan emang data kita tuh udah ada gitu, intinya tinggal nunggu aja apa gimana. Kita tuh diem aja sekitar 15 menit ya, sampai ke sampai ke salib sama yang baru datang, yang sebelumnya yang baru datang kita gitu, yang baru datang gitu. Terus setelah memberanikan diri, kita tanya tuh ke ke meja yang ada di sebelah kanan, di pojokan tuh. Terus tanya kan, Bu, berkasnya ditaruh di sini ya? Oh iya, taruh sini aja, katanya gitu. Intinya gini sih Bu, jangan sungkan-sungkan buat nanya kalau misalnya ke RS. Kalau kita sungkan nanya,
ya udah udah, kita tuh kayak langsung negative thinking. Iya, Wah, negative. kita nggak dilayani dengan baik, padahal gitu. kitanya aja yang nggak gerak gitu. Kitanya jadi harus proaktif teman-teman kalau di RSCM itu, jadi bener-bener Nggak cuma rame, RSCM sih Bu, semua rumah semua sakitnya rumah harus sakit nanya. gitu. Cuman kan karena RSCM itu ngebludak waktu itu, Hmm. jadi kayak kita bingung juga kemana gitu. Iya. Jangan sampai kita nunggu tapi ternyata berkas kita belum diserahin, ya kita nggak akan dipanggil sampai Iya. sore juga gitu. Terus akhirnya kita serahin, terus ditanya-tanya segala macam ya, ditanya berat badannya, terus Berat suhu badan, tubuh suhu segala tubuh. macam ya. Terus habis itu Pak Haji dicek juga, disuruh baca-baca, kalau istilah di bagian spesialis mata tuh baca-baca istilahnya tuh. Jadi Dulu. kayak baca huruf di jarak tertentu gitu. Kalau saya mikirnya gini, gue mau operasi kelopak mata, kenapa mata sih yang diiniin? Iya. Tapi emang ngaruh di situ. Harus, ternyata di Google juga sebelum operasi itu memang harus dilakukan pemeriksaan mata lengkap. Nah, salah satunya itu teman-teman disuruh baca-baca. Jadi Pak Haji itu apakah penglihatannya itu masih bagus atau enggak gitu. Jadi kayak minus berapa, terus atau ada minus atau enggak, terus silinder berapa, terus dicek juga sama tenometer kalau nggak salah. Jadi itu tuh alat yang buat Nembak. mengetahui apakah ada glaukoma atau enggak gitu. Oh, saya ditembak kayak Yang angin. ditembak sama angin gitu. Jadi Matanya. Jadi tuh suruh melek, terus mata kalian tuh ditembak pakai angin terus gitu. gitu. Terus Kaget. terus habis itu dicatat tuh. Jadi di file kita itu berkas yang kita bawa itu satu map berkas itu Pak Haji itu diisi gitu, misalkan apakah ada glaukoma atau enggak gitu. Jadi berdasarkan pemeriksaan itu, jadi sebelum itu masih jauh teman-teman. Terus ditulis, terus apakah minus segala macam, false 1 over false 2 lah gitulah istilah yang baca-baca itu. Terus dari situ berkas kita itu masuk ke yang meja berikutnya ya. Di meja berikutnya itu Pak Haji itu dicek juga teman-teman di tekanan darahnya. Terus habis itu ditanya-tanya juga apakah ada serabut di matanya, apa mengalami buram gitu, pokoknya gitu lah. Jadi itu benar-benar pemeriksaan matanya itu lengkap banget teman-teman, dan itu ditulis di data pasien yang satu map itu gitu, yang nantinya mungkin akan bisa dievaluasi buat dokter spesialis ya. Jadi sebelum masuk bagian operasi itu si dokternya ngecek dulu gitu riwayat pasien itu kayak gimana sih, apakah ada riwayat tekanan darah tinggi, terus apakah ada gula segala macam ya, maksudnya penyakit gula segala macam. Terus ditanya juga nggak sih ada penyakit alergi ya, apakah ada alergi obat segala macam gitulah, pokoknya diikutin aja ya. Nah dari situ kita disuruh nunggu ke zona C ya. Iya, zona C. Zona C bukan sih? Zona C apa zona B, lupa. Zona B ya, disuruh zona B deh. Zona B. Disuruh masuk ke zona B. Kita nunggu lagi teman-teman, dan itu lebih ramai lagi dibanding zona A ya. Itu ramai banget, yang nunggu banyak banget gitu kan. Terus di situ tuh banyak banget bilik ya, maksudnya kamar untuk konsultasi, terus ada bilik juga ya, bilik pemeriksaan gitu. Dan kita tuh harus bener-bener pasang telinga karena itu ramai banget. Nanti tuh akan ada petugas yang manggil nama pasien teman-teman. Jadi waktu itu samar-samar ya, Ahmad Ansori gitu. Nama Pak Haji kan Ahmad Ansori ya. Mana jauh banget lagi. Iya, ternyata si ibu yang manggil itu ada di agak jauh ya. Agak jauh, dan dia tiba-tiba pas saya bilang ada, dia langsung masuk lah, mana orangnya. Masuk ke ruangan. Ke ruangan yang ditutup tirai gitu. Jadi kita bingung. Terus ya udah. Tadi siapa yang manggil ya, orang Tadi berapa? siapa, bilik yang mana yang manggil gitu. Ternyata ada tuh, kita pas banget ketemu ya. Ibaratnya baru kita buka tirai itu pas itu emang itu yang manggil. Bu, manggil Ahmad Ansori enggak gitu kan intinya. Tuh, oh iya katanya gitu kan. Terus habis itu di situ tuh dites lagi matanya Pak Haji tuh, kayak tes yang mau yang bikin kacamata. Bikin kacamata pakai lensa segala macam. Ini jelas atau enggak gitu. Yang lebih jelas yang mana gitu kan dicek. Terus disuruh pakai kacamatanya. Terus disuruh tanpa pakai kacamata yang lebih jelas mana. Terus ditanya kacamatanya minus berapa, apakah ada silinder, pokoknya ukuran lensanya tuh berapa gitu yang ininya ya. Terus dicatat lagi tuh di map itu. Terus disuruh nunggu lagi ya.
Iya, Itu pemeriksaannya sekitar 15 menitan lah ya di ibu itu ya. Nggak lupa nyampe? saya, lupa ada kayaknya. Ada 15 menitan ya di ibu itu tuh yang ngecek ukuran ininya ya, ukuran kacamata kita, terus dites lagi gitu. Katanya nggak sesuai ya, nggak sesuai. Kok kacamatanya nggak sesuai sih, katanya apa sama ini lebih jelas yang mana gitu kan. Terus habis itu kita nunggu lagi, lama banget ya, banget. Terus ada kali sejam 2 jam. Iya, sekitar 2 jaman lah karena itu rame banget. Terus Pak Kaji masuk ke ruang dokternya akhirnya. Dan Bu Kaji nggak boleh masuk. Dan pengantar pasien itu nggak boleh karena emang lagi rame banget teman-teman. Terkecuali mungkin kayak orang yang benar-benar keterbatasan atau anak kecil yang nggak ngerti gitu ya, Lia. Jadi kecuali untuk pasien yang misalkan belum bisa ngomong, terus belum bisa ditanyain lah ibaratnya, terus yang tuna wicara, terus atau orang tua yang udah sepuh gitu yang udah nggak bisa, susah ditanyanya gitu. Terus akhirnya ya udah saya nunggu, terus akhirnya Pak Kaji masuk, terus di dalam apain aja tuh Pak? Di dalam tuh dicek mata-matanya gitu Bu, terus disuruh ngelirik ke kanan, ke kiri gitu, ke kanan, kiri, atas, bawah, terus sama ini kecepatan dari lirikan kayak ini suruh ngikutin nih jari ke bawah, jadi saya ngikutin gitu, terus jari ke atas pelan-pelan gitu, terus di kayak kaca pembesar, bahasa kita mau kaca pembesar ya, dicek di zoom, ini ada apaan di matanya gitu, dicek-cekin semuanya. Gitu. Jadi kalau kata dokternya sih gini teman-teman, jadi kan yang otot yang berfungsi untuk ngangkat kelopak mata kita itu ada hubungannya juga sama ini nih gerak bola mata kita. Jadi kayak mungkin nggak tahu kerjasama, nggak tahu gimana lah pokoknya. Jadi kalau misalkan yang ini lemah, ada kemungkinan yang di dalam juga lemah. Iya. Jadi Pak Kaji itu katanya pas ngelihat ke atas itu agak telat sedikit ya, sedikit gitu. Jadi yang bola matanya itu nggak senormal yang sebelah kanan teman-teman, kayak gitu. Terus setelah diperiksa itu disuruh apa lagi? Setelah diperiksa Ke dokternya nggak? Yang yang diukur? Oh iya, diukur, sorry teman-teman lupa. Diukur dari jarak-jarak mata yang mungkin bakal yang buat operasi nanti kali ya Bu ya. Diukur sama dia, mata kanan diukur, mata kiri mungkin disamain gitu, dibikin simetris gitu buat pas di operasi nanti gitu. Jadi kalau di ptosis itu ada berbagai kategori ya teman-teman, ada ringan, sedang, sama berat. Nah, sebetulnya yang diukur-ukur itu sebetulnya salah satunya buat mengetahui gitu apakah Pak Kaji itu kategorinya ringan, sedang, sama berat. Jadi ada tuh hitungannya di Google juga ada teman-teman. Jadi kalau misalkan jarak antara nggak tahu lah ini yang kayak misalkan kalau nutupnya lebih dari berapa mili gitu, itu masuknya kategori sedang gitu. Jadi buat ngecek juga tuh Pak. Iya. Jadi yang kanan itu buat sebagai acuan yang normal nih. Nah yang mata kiri itu kenapa lebih turunnya itu berapa mili gitu. Jadi harus tahu, harus ternyata kayak gitu. Jadi Pak Kaji masuknya kategori mana. Setelah diukur-ukur tuh Pak, gimana? Udah disuruh nunggu aja ya. Disuruh nunggu aja. Sampai ada panggilan lagi ya. Gitu. Langsung pulang langsung Bu? Iya, yang dikasih berkas, yang disuruh case manager, terus ada pengantar radiologi, terus ada pengantar pengantar radiologi sama pengantar swab. Ada pengantar radiologi sama pengantar swab. Terus kata dokternya itu disuruh nunggu panggilan, nanti ada yang menghubungi teman-teman. Jadi awalnya tuh kita bingung kan. Swab dulu apa cek darah? Swab dulu. Terus pengantar lab. Swab dulu. Ya pokoknya itu tuh udah ada satu pengantarnya itu ada radiologi sama pengantar lab ya, lab. Iya. Nah, terus habis itu kita tuh bingung kan, ini kita bawa kertas 2 lembar, kita disuruh kemana, terus kita akhirnya nanya lagi, dok ini kita harus kemana gitu, ke case manager aja. Nah, dan posisinya waktu itu tuh udah sore, terus case manajernya itu yang di lantai 1 itu udah tutup, dan udah mau tutup kalau nggak salah, tapi pas kita tanya gitu, Bu ini kayak gimana gitu kan,
ada surat pengantar operasi, operasi sama surat radiologi buat ronsen gitu. Terus ini mah nanti aja, nunggu dihubungi aja, besok aja katanya gitu ya. Tapi lucu ya, kita nggak ronsen ya? Ronsen, karena kemarin itu kalau yang ronsen itu untuk yang punya Katarak, glaukoma atau apa gitu. oh gitu. Enggak ada, bukan ada. katarak, bukan. Jadi ada beberapa kasus yang harus harus ronsen dulu gitu. Nah, akhirnya kita pulang tapi masih bingung gitu. Kayak, ini kita gimana sih ini gitu kan, ini bener nggak nih gitu. Saya pas pulang itu udah pada ini ya, beberapa yang kerja di case manager tuh pada nggak ada ya Bu ya? Iya, kalau yang bagian staf administrasi itu memang sampai jam 4 doang ya kayaknya. Lupa. Ya. Maksudnya sampai ada jam kerjanya lah, nggak sip-sipan gitu. Jadi udah pada tutup tuh. Terus habis itu kita pulang teman-teman, dan ternyata setelah kita pulang itu ada yang menghubungi ya, yang menghubungi gitu kan via WA. Via WA teman-teman. Jadi itu tuh salah satu pelayanan dari RSCM kayak gitu. Keren banget itu. Keren banget sih. Terus setelah seminggu kemudian ya nggak sih? Seminggu nggak sih? Seminggu. Seminggu kemudian itu kita dadakan dikasih tahu malamnya ya, seminggu setelah yang pemeriksaan awal itu. Malam sekitar jam 8 malam ya. Dikasih tahu kalau besok kita harus ke sana jam 7 pagi udah di sana. Iya, jam 7 pagi udah di sana. Sedangkan perjalanan kita 2 jam ya Bu ya? 1 jam. 1 jam kereta, terus Emang iya? Iya, setengah jam lah dari rumah ke stasiun. Jadi 1,5 jam, iya sih 2 jam ya. 2 jam. Terus habis itu kita kan kaget ya. Saya itu posisinya lagi di temen saya lagi nginep, lagi mau ngerjain tugas kan. Terus habis itu bilang sama Pak Haji kan, Bu, saya ternyata ini disuruh operasi ke RSCM gitu suruh operasi, disuruh cek darah gitu kan, dan suruh puasa. Terus kan karena masih waktu itu tuh masih nggak tahu ya, bingung gitu, jadi Pak Haji perlu ditemenin gitu. Jadi Pak Haji itu disuruh disuruh puasa dari jam 10 malam sampai jam 8, jam 10 disuruh puasa. Bayangin tuh. Jadi dadakan banget tuh. Sampai jam 8 pagi ya? Ya, sampai menjelang. Iya, jam 8 menjelang. Itu bolehnya minum air putih doang. Cuma boleh minum air putih doang. Terus setelah itu keesokan harinya ya, kita itu benar-benar kayak bingung, wah ini bangun jam berapa ya gitu kan, supaya tepat waktu gitu. Terus akhirnya kita bangun jam 3 ya, jam 3 apa setengah 4 lah gitu kan. Iya. Kita siap-siap, posisinya kita udah mandi sebelumnya ya, sebelum tidur kita mandi aja karena paling kita tidur cuma 2 jam doang gitu, 2 jam 3 jam. Terus kita siap-siap, terus masak gitu kan, bawa bekal karena pengalaman dari sebelumnya itu tuh di sana itu kayak ya namanya di tempat umum ya, maksudnya ramai banget gitu, jadi kita nggak tahu kebersihannya kayak gimana. Terus agak nggak mau deh kita, terus kita berhemat juga gitu. Akhirnya bawa bekal, saya nyiapin bekal, terus Pak Haji siap-siap, terus kita berangkat. Terus ternyata meskipun kita nyampe sana jam 7 pas ya, sampai RSCM itu jam 7 pas di bagian lab. Oh iya teman-teman, untuk cek labnya itu beda, bukan di gedung Kirana yang baru ya, tapi di gedung yang dekat patung Dokter Ciptonya. Iya. Jadi nanti ada tuh patung Dokter Cipto. Nah, kalian masuk ke situ dan ke lantai 3 ya. Lantai 3. Tapi di WA kok sama pihak RCM-nya. Awalnya kita bingung kan, ini yang mana ya gitu kan. Terus tapi dikasih ancar-ancarnya kalau itu tuh deket patung Dokter Cipto. Terus kita masuk, terus kita naik lift gitu kan. Di sana itu udah antri. Bayangin ya teman-teman, kita datang jam 7 pagi tapi kita udah dapat nomor antrian tuh 101. 101 buat teman-teman. Ternyata itu tuh ada orang-orang yang ke sana itu udah dari jam 4 pagi supaya dapat antrian pertama tuh. Terus habis itu tuh kita nunggu lagi ya, nunggu terus ini dulu nggak sih, dipanggil yang di depan ya, dipanggil yang di depan. Terus nunggu yang dipanggil yang belakang juga, jadi 2 kali pokoknya. Nah, untuk yang panggilan pertama itu tuh buat cetak struknya gitu loh. Jadi karena
mau BPJS mau pakai bayar cash sama teman-teman. Jadi kita kan mau memakai pelayanan jasa mereka, jadi ibaratnya bayar dulu lah. Nah kalau untuk yang pakai BPJS kan jaminannya ya BPJS-nya itu kan. Jadi pokoknya kalian jangan sampai lupa bawa BPJS-nya, kartu penduduk atau KTP, terus yang lain-lain berkas bawa aja lah semua. Mau itu surat rujukan pertama, surat rujukan kedua, itu bawa aja semuanya. Terus habis itu setelah dicetak struknya baru kita nunggu di yang bagian labnya ya, labnya. Jadi itu berupa bilik, ada 8 bilik kalau nggak salah. Nah nanti itu dipanggil teman-teman, dipanggil. Jadi kalian harus benar-benar nama atau nomor antrian kalian kayak gitu. Terus habis itu Pak Kaji diambil darahnya ya? Diambil darahnya, dan itu pertama kali. Diambil darahnya, terus habis itu ternyata kita kira kan kita udah boleh pulang ya. Ternyata itu tuh kita disuruh Pak Haji disuruh makan setelah diambil darah. Jadi sebelum, ibaratnya gini, yang kan Pak Haji disuruh puasa tuh dari jam 10 sampai jam 8. Terus kita tuh baru dapat antrian itu jam 9 ya. Baru diambil darahnya itu jam 9-an. Nah, setelah itu Pak Haji itu disuruh makan, terus habis itu nanti 2 jam kemudian balik lagi. Jadi jam 11 lewat itu kita balik lagi teman-teman. Jam 11 itu kita balik lagi ke lab ya. Nah, setelah ambil darah, kita langsung pergi ke depan rumah sakit. Itu kan ada kursi-kursi bangku taman gitu kan. Terus kita makan, untung aja bawa bekal teman-teman, soalnya kan kayak nggak ada waktu juga ya buat beli repot gitu kan. Terus mahal juga di sana kan, kita lagi hemat. Terus ya udah, untung aja bawa kopi susu, terus bawa roti isi, terus habis itu bawa nasi juga. Terus Pak Haji makan karena udah lapar banget kan. Habis itu kita nunggu sampai jam 11 lewat ya. Sampai jam 11 lewat kita ke atas lagi, ke lantai 3, ke lab lagi, itu tanpa antrian karena kita udah dikasih kertas gitu, tinggal kasihin aja ke petugasnya gitu kan. Terus Pak Haji diambil darah lagi, terus pulang deh ya habis itu ya. Pulang. Terus habis itu ada lagi nggak? Minggu depan, swabnya kapan sih? Swabnya lupa saya. Enggak minggu. Lusa ya? Lusanya disuruh swab. Nah, terus lusanya apa besokannya? Lusa kayak. Lusa. Besok ya? Besokannya. Ya gitu dah pokoknya. Lusa apa besok gitu lupa. 28 Pak. Kata aja. Shit.